Kemudian keterangannya ini sebelumnya dijelaskan oleh Imam Ghazali, karena Imam Ghazali lahir terlebih dahulu baru beliau, dan juga Imam Qurtubi dalam tafsir. Ya, sebelum kita bahas syarat-syarat wajib sholat, perlu kita sampaikan bahwa barometer ilmunya Nabi dengan ilmunya syaitan. Sekarang ini kan dibungkus dengan pakaian agama, bawa label agama, tapi kadang-kadang ada yang mengajarkan kamu sudah mencapai level tertinggi, gak perlu sholat. Misalnya ada seperti itu. Iya, sudah magom, sudah tinggi, sudah gak perlu sholat lagi. Kata ulama, mau tahu dakwanya syaitan dengan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengajarkan orang untuk tidak sholat, maka dipastikan itu dakwanya syaitan. Kamu belajar ini gak perlu sholat lagi. Itu namanya dakwah tu syaitan. Tapi kalau ada guru yang mengajarkan sholat sunnah, sholat wajib, itu dakwanya Nabi Muhammad SAW. Dalilnya Al-Quran. Tugasnya setan apa? Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Setan tugasnya menghalangi orang ingat Allah dan menghalangi orang untuk sholat. Kalau ajarannya justru mengajarkan orang untuk tidak sholat, berarti ini dakwanya syaitan, ilmunya syaitan, bukan dakwanya Nabi Muhammad, bukan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran menyatakan syaitan tugasnya apa? Menghalangi orang dari sholat. Fahal antum muntahun, apakah kalian masih terus melakukan perbuatan itu? Nah, kita harus tahu bahwa ada yang namanya dakwanya syaitan, ada ilmunya syaitan, ada, dan ini diberikan kepada manusia, diberikan ke manusia, bahkan diberikan kepada orang dengan pakaian keagamaan. Itu pernyataan Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Makanya syaitan menjebak dengan banyak perangkap. Bahasa Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah sebut dengan bentuk jamak, bukan satu langkah, tapi langkah-langkah. Artinya jebakannya itu banyak cara untuk menjerumuskan manusia. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah Ta'ala. Asy-syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh kalian. Jadi Allah perintahkan kita jadikan dia musuh. Harus tahu strateginya, mana tipuannya harus tahu. Sesungguhnya dia mengajak kepada orang lain untuk berbuat jahat karena ingin menjadikan mereka menjadi sahabat-sahabatnya di neraka syair. Dia gak mau masuk sendiri, harus rame-rame. Ya, diajak yang lain. Liyakunu min ashabis sa'ir. Dan kita ketika membaca Al-Quran, di situ bisa kita bedakan mana sih dakwanya Rasul dan mana sih dakwanya syaitan. Sanad ilmu ke setan tuh yang mana? Sanad ilmu yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Begitu. Di antaranya, kadang-kadang syaitan ini kalau goda secara langsung kepada kita, dia gagal. Dia gak mampu goda kita sebagai laki-laki. Dia tidak putus harapan, tidak habis rencana. Saya gagal menggoda dia.
Dia lewat mana? Anak istri kita. Anak istri. Kalau istri ini tidak soleha, anak ini juga tidak soleh, dapat bisikannya dia, jadi jahat, dia ngajak ke suaminya. Anak dirumuskan orang tuanya, istri dirumuskan suaminya. Itu polanya setan tuh. Polanya setan. Dan itu mansus fil Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwa lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Kata min sebagian karena tidak semua istri itu ikut setan. Ada yang istri yang baik, solehah. Sebagian anak-anak, ada anak-anak yang soleh. Tapi kalau yang terpengaruh dengan bisikan setan, dia jadi jahat. Tujuannya satu, menjerumuskan kalian. Itu karena setan gagal menggoda kita. Dia lewat istri dan anak. Maka Allah katakan apa? Hati-hati dengan mereka. Hati-hati. Fahdharuhum. Tapi kalau mereka bertobat, maafkan mereka. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi maaf dan maha penyayang. Ini polanya setan, strateginya setan. Mi'yaru da'wati syaitani wa ilmih. Di Al-Quran sudah digambarkan standarisasi dakwanya syaitan dan ilmunya syaitan. Yang pertama, innama ya'murukum bisu wal fahsya. Dakwanya syaitan ngajak berbuat buruk. Semua yang buruk-buruk ajakan itu dari syaitan. Wal fahsya, perbuatan keji, itu semua dari syaitan. Nah, ada orang berdakwah nyaci maki sana sini, memprovokasi ke sana dan ke sini, memfitnah ke sana ke sini, sekalipun pakaiannya pakaian agama. Al-Quran menjawab itu dakwanya syaitan, bukan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Wah, Nabi mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Bagaimana dia menjadi wakilnya Rasul sebagai dai, penyambung lidah Nabi, tapi yang diikuti dakwanya syaitan, ngajak orang untuk apa? Provokasi, kasih pukulai orang sana sini, caci maki sana sini, fitnah sana sini. Nah ini ya'muru bisu wal fahsya. Kalau Nabi bagaimana dakwanya Nabi? Ngajak orang berbuat baik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mengajak orang beriman dan beramal soleh, saling memberikan wasiat kepada kebenaran, kesabaran. Itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, lam yakun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sababa wala fahasha wala la'ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan tukang caci maki, bukan orang yang berkata kotor, dan bukan tukang laknat. Bagaimana jika ada orang bawa dakwah Nabi kemudian memvonis orang ini kafir dengan mudahnya, ini syirik, ini sesat? Bukan seperti itu dakwahnya Rasul SAW. Bahkan Nabi tekankan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Fi riwayat faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kalau ada seseorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, wahai orang sesat, wahai musyrik, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika itu benar tentu dengan bukti-bukti yang nyata. Tapi kalau jika itu salah, maka tuduhan itu kembali kepada orang tersebut yang menuduh. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada orang jadi kafir karena sebab bukan amalannya, amalan menyembah
berhala atau keluar dari agama Islam, tapi karena senang menuduh orang dan tidak terbukti orang itu seperti itu, maka saat itu jadi kafir. Bahkan dianjurkan dia syahadat ulang kalau mau masuk Islam. Nah, yang semacam begini dakwanya syaitan. Semua isinya keburukan. Kalau Nabi SAW akhlak kebaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Di dalam riwayat Imam Ahmad yang lahir 164 wafat 241 Hijriah, innama bu'ithtu liutammima solihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Yang pertama tadi makarim, kemuliaan akhlak. Riwayat yang kedua, aku diutus membawa baiknya akhlak, solihal akhlak. Nah, itu dakwanya Nabi Muhammad SAW. Dakwanya syaitan yang berikut, senang lihat orang bermusuhan. Bagaimana cara biar ini dengan ini, kelompok A dengan kelompok B bertikai. Dakwah kesana kemari tujuannya hanya itu, buat orang berkelahi, saling membenci. Nah, ini dakwanya syaitan. Karena Allah Ta'ala nyatakan innama yuridu syaitan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha. Keinginan syaitan itu ingin membuat kalian saling bermusuhan dan saling membenci. Jadi kalau lihat saja tuh, ada yang dakwanya provokasi sana sini, ini dakwanya syaitan. Buat karangan ya, disertasi ke tesis ke apa. Tapi buat orang jadi bermusuhan, memecah belah umat, ini adalah dakwanya syaitan. Dan ini ilmu. Ya, ilmunya syaitan. Ilmunya syaitan. Ngarang kitab, iblis bisa ngarang kitab. Tahu kitabnya Harut Marut, kata Said Abdullah Al-Qumari, beliau katakan bukan golongan malaikat, mereka jin. Bukan malaikat, malaikat suci, gak ada dosa, gak punya buat salah. Itu syaitan. Dari mana mereka ini orang-orang yang menyebarkan ilmu sihir? Dari tulisan karangannya setan-setan. Jadi kalau bangga ngarang kitab, setan bisa ngarang kitab. Tapi kalau isinya macam belah, permusuhan, dakwanya, tulisannya, kitabnya, isinya apa? Memecah belah umat, membuat permusuhan, saling membenci, maka dipastikan ini sanad ilmu yang kembali kepada syaitan. Dan ini dakwanya syaitan. Karena Allah katakan, syaitan itu punya keinginan hanya buat kalian bermusuhan, saling membenci satu dengan lainnya. Itu visi misi dakwanya syaitan. Kalau dakwanya Nabi Muhammad SAW, lihat ada orang bertikai, beliau damaikan. Gak bisa lihat dua orang saja, dua orang muslim sedang bertikai, Nabi segera mendamaikan. Itu dakwanya Nabi Muhammad SAW. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim bersaudara. Jika ada yang bertikai, maka damaikanlah keduanya. Itu dakwanya Nabi Muhammad. Itu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Di ayat yang lain, Nabi bawa apa? Cinta, bukan benci. Tidak diajarkan Nabi mengajarkan kepada kita menjadi orang pembenci, tapi yang Nabi ajarkan kepada kita menjadi orang yang menyebarkan cinta. Kalau ada dai yang ngajak orang untuk membenci, maka inilah sanad ilmu dari syaitan. Dakwanya syaitan, bukan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, wazkuru ni'matallahi alaikum if kuntum a'ada fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matih ikhwana. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Dulu kalian bermusuhan, saling membenci satu dengan lainnya. Maka hadir Nabi Muhammad SAW membawa cinta, sehingga mengikat hati kalian dengan rasa cinta. Jadilah kalian dengan cinta tersebut bersaudara. Ini dakwanya Nabi Muhammad SAW. Gampang lihat barometer itu, gampang. Ngajak orang benci sana sini, bermusuhan sana sini.
Itu dakwanya syaitan. Pakai ilmu, mau ilmu apapun isinya, kalau tujuannya mecah belah, ngajak kebencian, maka itu adalah ilmunya syaitan. Al-Quran yang berbicara, ikhwan muslimin, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nabi ikat hati kalian untuk saling mencintai, dan Nabi kasih wasiat, wa qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Itu dakwanya Rasulullah SAW. Nah, dakwanya syaitan ngajak ke kelompoknya, dakwah ke dirinya, bukan kepada Allah. Istauhada alaihimu syaitanu fa'ansahum dzikrullah. Syaitan kuasai mereka dan membuat mereka lupa kepada Allah. Sehingga apa? Mereka ikut kelompoknya syaitan. Ulaika hizbu syaitan. Ala wa inna hizba syaitan humul khashirun. Allah berfirman bahwa syaitan kuasai mereka dan membuat mereka lupa kepada Allah. Mereka itulah kelompok syaitan. Sesungguhnya kelompok syaitan mereka orang-orang yang merugi. Apa maksudnya? Kita dakwah, ngajak, niatnya ngajak bukan kepada Allah, bukan kepada Rasul, bukan kepada kebaikan, ngajak kepada diri kita. Saya niat dakwah mau kumpulin massa. Saya niat dakwah agar nanti saya terkenal. Saya niat dakwah agar nanti orang hormati saya. Nah, ini sebenarnya apa? Hizbu syaitan. Bukan dakwanya Nabi Muhammad, bukan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu dakwanya syaitan, ilmunya syaitan. Makanya Allah pertegas, kalau dai ngajaknya bukan ke diri, bukan ke kelompok, bukan ke yayasannya, bukan ke majlisnya. Niat sang dai itu harus mengajak orang kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama ini, Islam. Makanya Allah sebutkan Nabi Muhammad SAW, wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Nabi berdakwah mengajak orang kepada Allah. Wa da'iyan ilallah bi'iznihi. Ini bedanya kita. Da'inya Nabi Muhammad sudah dapat sertifikat dari Allah, surat izin. Makanya ada kata bi'iznihi. Nabi berdakwah kepada Allah dengan izinnya Allah. Kalau kita belum tahu sertifikatnya, apakah Allah restui atau tidak. Kalau Nabi sudah direstui dakwanya oleh Allah Ta'ala. Wa da'iyan illallah bi'iznihi wa sirajan munira. Dan fungsi dakwanya Nabi memberikan cahaya, berikan kebaikan, berikan keselamatan, berikan ilmu yang tadinya gelap menjadi terang. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Dia keluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ini barometer dakwanya syaitan, ilmunya syaitan. Dengan barometer dakwanya Nabi Muhammad SAW dan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang hadir di majlis-majlis yang mengambil sanad ilmu dari Rasul, dakwah juga bersanad kepada Rasulullah SAW, itu jamaah yang hadir punya tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Keluar dari majelis hatinya jadi kasih sayang, rahmat. Ya, dalam hadis kan Nabi sebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini sebenarnya lagi menerangkan barometer majlisnya Rasul dengan majlisnya syaitan. Jadi syaitan juga punya majlis, bahkan namanya nama Islami, Nur Kolam misalnya, Nurul Huda, ya Hizib, Ansor, ya macam-macam nama-nama Islami semua. Contoh. Ternyata isinya habis pulang majlis keluar hati benci sana sini. Mana kelompok ini yang tadinya orangnya itu senyum, masuk keluar muka marah.
muka asam. Ini hati-hati nih. Ini yang kalian masuk majlisnya Rasul atau majlisnya syaitan. Kalau majlisnya Rasul SAW, Allah Ta'ala berfirman lewat lisan Nabi. Nabi katakan apa? Kalau berkumpul hadiri majlis membaca Al-Quran itu simbolik saja, simbolik majlis agama, baca Al-Quran, dibahas ilmunya, simbolik majlis-majlis yang mengajarkan ilmu agama. Kalau hadir di majlis tersebut, ketenangan Allah turunkan. Berarti orang yang hadir majlisnya Rasulullah SAW keluar hatinya tenang, tidak sumpah. Tapi habis pulang majlis sumpah, ini dipertanyakan di majlis apa ini? Keluar pun jadi marah-marah, ngamuk sana sini, tidak ada sakinah, ketenangan. Kalau majlis Rasulullah sakinah. Kemudian majlisnya Rasul, tanda yang kedua rahmah. Kami liputi mereka dengan kasih sayang. Artinya apa? Mereka yang hadir dapat kasih sayangnya Allah. Dan orang yang dapat kasih sayang Allah, maka dalam hatinya punya kasih sayang kepada sesama makhluk. Keluar, kafirkan sana, kafirkan di sini, sesatkan sana, sesatkan di sini. Mau ngasih makan orang gak mau. Nih, salaman saya tidak mau, apalagi ngasih makan orang. Yang ada apa? Kebencian, kedengkian, kasih sayang tidak ada. Itu bukan majlisnya Rasul, itu majlisnya syaitan. Kemudian majlisnya Rasul SAW, keluar dari majlisnya Rasulullah, akhlaknya baik. Makanya simbolnya malaikat hadir bersama mereka. Kalau malaikat hadir bersama mereka, berarti mereka yang hadir majlis itu sedang duduk bersandingan dengan para malaikat. Sifat-sifat malaikat tidak ada yang buruk, semuanya baik. Artinya dia keluar dari majlis itu akhlaknya baik. Yang tadinya tidak ramah sama orang, ramah. Yang tadinya mukanya ya abbasa wa tawalla, ya, muka asam terus ya, berubah tabassama, senyum terus. Yang tadinya hidup terasa sumpah, keluar dengan iman, dengan nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW, dari para ulama, dari para aulia, nyaman hidup, keluar ibadahnya baik, interaksinya baik, perkataannya baik, perilakunya baik. Ini majlis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kebalikan, keluar jadi akhlaknya buruk, ini majlisnya siapa yang kamu hadiri? Majlisnya syaitan. Syaitan mengajak orang jadi akhlaknya buruk. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ada kalanya syaitan menggoda orang jadi jahat. Syaitan tidak mampu, dia gak bisa jadi jahat. Tapi syaitan pakai pintu kedua. Sudah, kalau gak bisa jadi jahat, saya mau buat dia merasa paling benar sendiri. Merasa paling benar sendiri, merasa paling suci sendiri, dan meremehkan orang lain, itu juga syaitan. Jebakannya syaitan. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita rendah hati. Nabi Muhammad mengajarkan kita prasangka baik, bukan prasangka buruk, bukan jadi orang sombong. Kalau itu yang didapatkan selama belajar, dipastikan sanad ilmunya itu musalsalah asyaitaniyah, sanad kepada syaitan, bukan musalsalah an-nabawiyah, bukan musalsal kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas tuh bagaimana majlis-majlis yang baik. Ya, kalau majlis baik banyak, syaitan tidak tinggal diam. Majlis ilmu banyak, majlis baik banyak, syaitan tidak tinggal diam. Dia akan buat tandingannya. Sekalipun covernya mirip dengan majlis yang baik. Al-ibrah bil madhab. Ibarat bisa kita ambil dari isinya. Ya. Al-hukmu ala ma fihi. Hukum itu dilihat isinya. Itu. Covernya itu ya kadang-kadang kalau namanya artinya baik bisa diambil. Cover bukan bisa menjadi hukum. Harus dilihat dua, covernya dan isinya. Ada pepatah barat kan bilang, don't just a book by its cover. Jangan menghukumi buku dari covernya. Itu benar. Kita harus lihat juga isinya juga apa. Gitu.
Nah, ini perbandingan-perbandingan dakwanya syaitan dan juga dakwanya Nabi Muhammad SAW, ya. Dakwah ilmunya Rasul dan ilmunya syaitan itu sangat jauh, berbanding terbaliklah. Kalau syaitan ngajak benci, Nabi ngajak cinta. Kalau syaitan ngajaknya berkelahi, Nabi mengajarkan mendamaikan. Kalau syaitan ngajaknya akhlak buruk, Nabi mengajarkan akhlak yang baik. Gampang sekali, tidak mungkin satu jalurnya. Syaitan jalurnya ke neraka, Nabi Muhammad SAW jalurnya ke surga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita pilih yang mana? Mau ikut syaitan dan neraka, mau ikut Nabi surga. Gitu. Semua yang Nabi bawa kebaikan. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah fi ta'ah wal ibadah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bi tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.